Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Almana Fisa Zahira, kemudian ada Ahmad Muhajir, ada Desi Novalina, ada Cici Astuti, ada Cindy Agustin, dan juga ada Dandi. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai hadis tentang macam-macam syahid. Baik, langsung saja kepada pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian syahid yang akan disampaikan oleh Ahmad Muhajir. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit aja tentang pengertian syahid. Nah, di sini syahid merupakan salah satu terminologi dalam Islam yang artinya seseorang yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah, membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama. Nah, dari pengertian tadi itu sudah jelas bahwa seseorang yang disebut dengan syahid atau dengan mati syahid ini, dia seorang muslim yang mana meninggalnya itu berperang atau berjuang di jalan Allah, bukan jadi kita berjuangnya itu di jalan Allah karena Allah gitu, dan membela kebenaran dan mempertahankan hak-hak yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan syahid. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Muhajir yang telah menyampaikan materinya. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam syahid yang akan disampaikan oleh Desi Novalina. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menjelaskan mengenai macam syahid. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam syahid. Menurut para fuqaha, macam-macam syahid itu terbagi menjadi 3, yakni syahid dunia dan akhirat, yang kedua itu syahid akhirat, dan yang ketiga itu syahid dunia aja. Nah, sesuai dengan hadis, bahwasannya mohon maaf sahabat-sahabat, tadi terkendala sinyal. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, macam-macam syahid. Menurut para fuqaha bahwasannya syahid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada syahid dunia dan akhirat, yang kedua itu ada syahid akhirat, dan yang ketiga itu ada syahid dunia. Nah, sesuai dengan hadis bahwasannya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan juga dalam kitab Nihayatun Zain yang sebagai berikut, yang artinya syahid itu terbagi menjadi 3. Ada kalanya syahid akhirat saja, maka ia seperti orang yang tidak syahid. Yang demikian seperti orang yang sakit perut, yaitu orang yang mati karena sakit perut, baik berupa busung air ataupun perutnya dipenuhi cairan kuning atau sebab diare. Dan orang yang tenggelam, meskipun tenggelamnya disebabkan maksiat dengan meminum miras, misalnya. Bukan orang yang tenggelam disebabkan naik perahu di saat angin ribut. Orang yang tenggelam dengan cara seperti ini bukan termasuk mati syahid.
sebab ada unsur bunuh diri. Jadi orang-orang yang mati syahid itu emang pure karena ketentuan Allah, bukan karena dari keinginan dirinya sendiri, seperti misalnya dari bunuh diri. Tuh. Dan begitu pun menurut Syekh Wahbah Juhaili menjelaskan dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, bahwasannya syahid akhirat saja adalah seperti orang yang meninggal teraniaya tanpa adanya peperangan, meninggal akibat sakit perut, wabah penyakit, tenggelam, meninggal sebab berkelana, meninggal ketika mencari ilmu, menahan cinta, ataupun karena Allah, tercerai, berada di daerah musuh, dan sebagainya. Nah, bahwasannya di dalam hadis lain yang terdapat dalam kitab Sunan An-Nasa'i disebutkan juga, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu telah memberikan pahala kepadanya sesuai niatnya. Apa yang kalian ketahui tentang mati syahid? Mereka berkata, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah bersabda, mati syahid itu ada 7 macam selain berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang meninggal karena penyakit taun ataupun wabah adalah syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut itu syahid, dan orang yang meninggal tenggelam adalah syahid. Orang yang meninggal tertimpa benda keras adalah syahid. Orang yang meninggal karena penyakit adalah syahid, dan orang yang mati terbakar adalah syahid, dan seorang perempuan yang mati karena hamil itu adalah syahid. Hadis riwayat An-Nasa'i, bahwasannya syahid itu tidak hanya mengenai orang yang mati dalam peperangan. Jadi ada macam-macam orang yang mati syahid. Salah satunya itu seperti orang yang meninggal atau orang yang nyawanya itu terenggut saat wabah COVID-19 kemarin-kemarin ya. Nah, itu adalah orang yang mati syahid. Bahwasannya tertera dalam hadis, orang yang meninggal karena wabah itu pahalanya itu selaras dengan orang yang mati syahid. Nah, ada di beberapa referensi ada yang mengatakan bahwasannya mati syahid itu terdapat 3 macam. Ada yang mengatakan bahwa mati syahid itu terdapat 7 macam. Esensinya, sesungguhnya kematian diri kita, kematian seseorang muslim, kematian manusia itu sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niat saat ia melakukan sesuatu. Bahwasannya kita tidak pernah tahu kapan terjadi kematian pada diri kita masing-masing. Dan ada yang mengatakan juga bahwasannya biasanya kematian seseorang itu tergantung dari habitat setiap sehari-harinya gitu. Jadi sesungguhnya bahwa Allah pun telah memberikan pahala kepadanya itu sesuai niatnya, dan begitu pun dari kematian mereka pun yang mati syahid ataupun bukan gitu. Jadi mati syahid itu dari beberapa referensi itu berbeda-beda gitu. Pada intinya dari wabah ini ataupun COVID-19 ini, orang yang meninggal karena wabah ataupun pada COVID-19 yang sedang terjadi itu orang-orang yang termasuk mati syahid. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, mengenai teks dan terjemahan hadisnya yang akan disampaikan oleh Cici Astuti. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan teks hadis beserta terjemahan mengenai macam-macam syahid. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Maliki an Sumiyyi an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqi wajada gusna sauki ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah wa qala asyhada'u khamsah
al-mat'unu wal mabtunu wal ghoriku wa sahibuhul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Artinya, menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Lalu beliau melanjutkan, para syuhada itu ada 5. Yang pertama, orang yang mati akibat penyakit atau taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 4940. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cici yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, penjelasan atau syarah hadis yang akan disampaikan oleh Cindy Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak, Teh? Ada. Lanjut ya. Yaitu yang syariat hadis. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dan perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis ini atas. Ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat adalah mereka yang harus akan harta rampasan, perang ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Saya selanjutnya, Teh, maaf. Aku bukan. Ini gimana? Hah? Itu Alma, maaf dong ini. Ayo. Ngajir, ini langsung ke bagian siapa sih habis pengertian ini? Dandi. Oh, Dandi. Berarti Cindy udah ya? Gimana sih? Eta mah gesan. Iya, berarti udah lanjut. Ke Dandi. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, pelajaran yang dapat kita petik dari hadis tentunya yang telah tadi dijelaskan mengenai tentang mat'un atau ta'un. Hadis yang di atas memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah ta'un. Nah, ke dalam kelompok syuhada atau syahid, meninggal karena berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati syahid, maka berdasarkan tersebut orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 atau wabah yang memang kemarin sangat banyak sekali orang-orang yang memang meninggal karena wabah tersebut. Kemudian tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal itu yang meninggalnya itu karena wabah, termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Nah, kemudian
berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang, yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksudnya syahid orang yang meninggal karena wabah atau COVID itu dikarenakan beliau itu masa hidupnya tidak lepas dengan ibadah, kemudian selalu berbuat kebaikan, bermuamalah, tentunya ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdohnya itu dilaksanakan. Lantas adapun kodrat ketentuan yang Allah berikan, orang yang meninggal pada saat COVID-19 atau kena suatu wabah atau penyakit, kemudian orang tersebut meninggal karena kodrat atau sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang berjihad atau sedang misalkan contohnya sedang menafkahkan keluarga, kemudian sedang cari uang, ataupun kalau memang seperti kita sedang menuntut ilmu, terus sedang ibadah. Nah, dalam keadaan itu maka terkenalah COVID atau wabah. Kemudian dengan beberapa waktu selang hari atau beberapa saat kemudian meninggal. Nah, sebetulnya tidak ada yang meninggal dikarenakan memang suatu penyakit. Lantas suatu kematian atau kudrat yang memang sudah ditentukan karena sudah ada di Lauhul Mahfuznya, yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariatnya atau suatu wasilahnya ya mungkin karena memang kena penyakit, kemudian ya memang sudah kudratnya atau sudah ketentuan yang Allah berikan kepada mereka yang memang sudah meninggal dikarenakan COVID-19 tersebut. Adapun matinya mati syahid, matinya mati syuhada, gimana pada keadaan seseorangnya kepada kepribadian tersebut dalam kepada hablum minallahnya, orang itu baik, kemudian hablum minannasnya pun orang itu sangat bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang-orang yang terdekat, kemudian banyaklah hal-hal kebaikannya. Kemudian ketentuannya misalkan kodratnya mati dalam keadaan sedang sakit, maka niscaya insya Allah matinya itu mati syahid. Seperti halnya bisa kita dicari di kitab apa yang namanya tuh, kitab Safina di akhir kalau nggak salah mah. Orang yang memang termasuk mati syahid itu diantaranya itu orang yang memang sakit perut. Nah, itu dalam arti sakit perut itu yang memang sakit perutnya bukan main-main gitu, atau bahkan beberapa hari kemudian meninggal. Lah, itu termasuk kepada, ataupun ada orang yang memang sedang di jalan Allah sedang menuntut ilmu, kemudian mati juga, itu mati syahid. Jadi bukan hanya sebagai di perang. Nah, terus kemudian kita kembali lagi kepada pelajaran yang dipetik dari hadis setelah disampaikan tadi, bahwasanya orang yang mati karena COVID atau karena wabah itu termasuk kepada syuhada, niscaya di mana kepribadian atau suatu kehidupan seseorang tersebutnya. Kalau memang misalkan orang itu jauh dengan ibadah, kemudian orang itu orang yang baik di dunia, kemudian matinya gitu misalkan karena memang karena COVID-19, ya mungkin Allahu alam gitu. Allah yang Maha mengetahui, dan Allah juga yang memang Maha menempatkan seseorangnya gitu pada kenikmatan ataupun kepada siksanya gitu. Mungkin itu saja yang bisa dan dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sabati yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Atau mungkin sebelum tanya jawab, mau dokumentasi terlebih dahulu? Bagaimana? Potola. Karunya Mbak Cina bising. Nonton konten gini. Kita dulu. Ini kok nggak ada fotonya di aku ya? Udah,
1, 2. Om Rudi, Wah, foto Om ini aku Rudi. aku ini kebuka nggak fotonya? Ada. Kalian pakai HP dulu, Pak. Dah. 1, 2, 3. Udah ketua. Udah. Baik, kepada saya persilakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sahabat Cindy Agustin minta tolong di-mute ya. Bentar ya. Sebentar ada masalah. Ya, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudini dari kampung Mamuju Tengah. Alhamdulillah saya bisa mengikuti Zoom terkait dengan pembahasan mati syahid yang hari ini memang banyak sekali problematika akan hal itu. Sini ada 2 pertanyaan ya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan kalau mati syahid itu kan terbebas dari 4 perkara. Yang pertama, terhindar dari sakaratul maut. Yang kedua, langsung masuk surga. Terus yang ketiga, tidak merasakan azab kubur. Yang terakhir, tidak merasakan hisab. Nah, itu 4 perkara yang biasanya menjadi titik acuan orang yang mati syahid. Jadi terbebas dari akan hal itu gitu. Semisal semasa hidupnya seorang itu rajin beribadah, rajin melakukan perbuatan-perbuatan positif lah, perbuatan-perbuatan yang baik gitu. Tetapi beliau semasa hidupnya punya hutang. Itu bisa langsung masuk surga atau tidak? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi menarik sekali pembahasan dari Mang Dandi ya, atau Akang atau Mas Dandi perihal orang yang meninggal karena wabah pada zaman dulu kan taun. Hari ini yang lagi marak banget. Banyak sekali orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, mungkin atau dari awal belum dijelaskan kalau orang yang meninggal karena mati syahid itu tata cara menguburkan, tata cara mengkafani, tata cara atau prosedurnya itu seperti apa kalau orang yang mati syahid seperti itu. Terima kasih. Sekian dari Rudini. Baik, terima kasih kepada Rudini yang telah bertanya. Izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab dari pertanyaan Rudini. Sebelum Semoga Bapak Amang. Bapak supaya menambahkan. Baik, mungkin ini jawaban yang memang menurut Dandi ya dari pertanyaan dari Mas Rudini mengenai tentang tadi 4 syarat yang telah tadi dipertanyakan, bahwasannya ya orang yang mati syahid itu kan terbebas atau memang terlepas dari suatu siksa kubur, kemudian sakaratul maut, kemudian juga hisab, terus langsung masuk surga. Nah, itu kan kembali lagi kepada mati akhirnya. Mati akhirnya itu karena kebanyakan yang sekarang itu bilangnya mati syahid, bilang kita itu niscaya misalkan kita ikut perang nih, bahkan sampai perangnya itu bahkan bisa menyakiti saudaranya sendiri. Nah, itu didefinisikan dengan mati syahid. Nah, dalam arti kita dipikirkan terlebih dahulu oleh akal bahwasanya memang termasuk
apa tidak dengan mati syahid tersebut. Karena jangan sampai kita itu terpengaruh oleh orang-orang yang memang bisa mendoktrin kita bahwasanya mati syahid, bahkan sampai sebenarnya itu disebutkan itu mati konyol gitu. Jadi gimana efek itu ya gitu. Jadi misalkan dia kalau memang mati syahid itu kan pertama memerangi kafir yang memang sangat kejam terhadap Islam atau bahkan sampai menistakan memerangi orang-orang Islam. Nah itu kan wajib memang orang tersebut atau kafir tersebut dibunuh gitu. Bahkan sampai terbunuhnya pun darah kita itu suci di muka bumi ini gitu. Jadi itulah yang disebut mati syahid. Terus kemudian kalau kita dialihkan kepada zaman yang sekarang ya mungkin jauh gitu. Jauh teh jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang memang mengatasnamakan mati syahid gitu. Ya mungkin bisa jadi 4 syarat itu yang misalkan mati syahidnya terlepas, bahkan sampai yang ada keempat itu yang bisa mengakibatkan dia itu konyol gitu matinya gitu, Ketua. Mau gak Ketua? Ketua aja. Pak Surudini. Nah, terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, produk apa sih? Bukan produksi, dan dari suatu tata cara prosedur yang memang tata cara orang-orang yang syahid. Apakah tidak harus dimandikan atau tidak harus disolatkan? Nah, dari rikayat kitab apa tuh ya? Mungkin dari sahabat-sahabat semua tahu bahwasanya orang yang memang mati syahid itu ya tidak usah disolatkan, kemudian tidak usah dimandikan atau bahkan tidak usah dikafani gitu. Langsung saja dimakamkan atau dikuburkan, itu sudah sah gitu, sudah suci jasadnya itu kalau orang yang memang mati syahid itu, atau orang yang memang mati misalkan dalam suatu peperangan yang memang sedang memerangi orang-orang kafir pada zaman dahulu, yaitu kan tidak mungkin orang-orang yang memang dalam keadaan sedang berpeperangan kemudian mati, tidak mungkin disolatkan atau dikafani gitu. Jadi langsung itu sudah suci, langsung dikuburkan, kemudian dimakamkan, langsung sudah termasuk orang yang memang akan terlepas dari sholatul maut atau tadi yang hisab gitu, atau langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dicawiskan atau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Kita berpikir aja gitu. Jadi jangan sampai terbawalah oleh orang-orang yang memang mengatasnamakan mati syahid gitu. Ya kalau mati syahid mah udah yang kata Rasul aja gitu, orang yang sedang menimba ilmu, kalau orang yang sedang menafkahkan menafkahkan keluarganya gitu ya, mudah-mudahan termasuk husnul khotimah dan juga termasuk mati syahid gitu. Mungkin itu saja sih, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan barangkali dari sahabat-sahabat semuanya yang mau menambahkan. Mungkin menambahkan yang pertanyaan yang pertama, apakah seorang yang mati syahid apabila dia memiliki utang, apakah dia masih utang tersebut bebas atau enggak ya? Nah, di sini ada hadis yang mengenai bahwa bahayanya tentang hutang yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sanalah di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, bahkan tidak ada ampunan bagi orang yang belum membayar hutangnya, atau belum sekalipun dia mati syahid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Amr bin Al-As,
Rasulullah SAW bersabda, yugfaru lisahidi kula dambi iladin, yang artinya bahwa seorang dosa yang mati syahid akan diampuni kecuali dosa hutangnya. Nah, jadi yang tadi mungkin hisab terus siksa itu mungkin diampuni orang yang mati syahid, tapi akan tetapi untuk utang piutang itu tidak akan diampuni gitu. Jadi kan kalau utang piutang mah kan masalah manusia sama manusia, bukan masalah manusia sama Tuhan. Nah, jadi untuk utang piutang ini tidak ada masalahnya gitu, akan dipertanggungjawabkan bahkan dipertanggungjawabkan sekalipun dia mati syahid gitu. Bagaimana Rudini, apakah sudah cukup? Ya, terima kasih tadi dari Mas Dandi yang sudah memaparkan tentang SOP atau standar operasional prosedur dari memandikan atau merawat orang yang sudah mati syahid. Jadi memang pada saat itu mungkin perang ya, jadi ta'arari gitu, ngurus kena karena misalnya langsung gitu. Terus kayak kemarin di surga teh dicawiskeun ku Gusti, ku pangeran teh gitu lain Mas Dandi. Terus tadi dari Mas Muhajir terkait dengan orang yang mati syahid tapi selama hidupnya masih memiliki hutang. Nah, semisal gini Mas Muhajir punya hutang nih semisal, terus bisa dibayarkan tuh ku keluargana gitu, dibayarkan, oh sih itu masih boga hutang tapi dibayarkan ke salah satu keluargana. Kira-kira bisa tuh gitu? Bisa kan, biasanya kita kalau kan ada yang meninggal. Nah, setelah dikubur itu kan ada orang yang mentalkin bahwa barang siapa yang punya hutang atau dia itu punya hutang mayat itu. Nah, nanti oleh orang yang mentalkin itu disebutkan bahwa boleh menghubungi keluarganya atau anak-anaknya atau kerabat-kerabatnya, itu boleh. Orang buka hutang dijir pulsanya. Oke, siap Mas Muhajir, terima kasih. Mantap. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Baik, mungkin sudah cukup ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.